Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon kalian berdoa dulu. Silakan salah satu di antara kalian Doa dimulai. Semoga doa kita hari ini dijawab dan kita dalam belajar fisika untuk hari ini bisa diterima dan dibawa pulang dengan ibu. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bunda mau ngecek kehadiran nih. Apakah hadir semua atau tidak? Bunda mulai dari Aisyah Batin hadir, Amalia hadir, Amalia Sakin, ya. hadir, Amalia Sakin, Andika Hadir. Anggun, Anissa, Dewi Rati, Daiful, Ira, Ira, Amel, Faat, Tahira, Guntur, Izatul Usna, Yasmin, Leli, M. Ammar Jafran Maulana, M. Panhan, Hadir. Fajil, Sakin sudah. Iqbal, Nabil, Repan, Nadia, Najwa, Amira, Nopal, Nova, Puspita Sari, Ratu, Reja, Lika, Salsa, Ipa, Uma, Pio, Jaki. Jaki. Kenapa Jaki? Kok dibocorkan segini? Jadi, udah siap belajar fisika hari ini? Kalau siap, biasanya dibutuhkan sama lingkungan yang bersih. Coba cek dulu di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah? Nah, setelah bersih, kesiapan itu dilihat dari perlengkapan belajar nih.
Apa yang terjadi sama abang yang ada di gambar itu? Kehujanan. Kehujanan. Nah, Bunda nanya nih, pernah kalian kehujanan? Pernah. Setelah kehujanan, apa yang kalian rasakan? Dingin. Ya. Tiduran. Kebasahan. Kebasahan. Kedinginan. Ada lagi? Kehujanan. Ya, kehujanan. Pasti karena dia kena hujan. Terus apa lagi? Demam, sakit. Demam, sakit, menggigil. Kepala pening. Mas. Pedih. Tiduran. Tiduran. Mas. Flu. Minum obat nggak sembuh. Pilek. Nah, jadi kalau setelah hujanan udah kena hujan, udah basah, udah dingin, apa yang pertama sekali kalian lakukan? Minum obat. Mandi dulu. Kenapa harus mandi dulu? Kan itu udah basah tuh. Karena sakit. Iya. Masuk. Dan nggak masuk angin. Berubah Suhu tubuh. tubuh berubah gimana nih? Itu sama-sama air. Airnya Air hujan lebih dingin dari air biasa. Setelah mandi udah panas berarti? Setelah itu ngapain? Setelah pakai baju Bubuk. ada nggak setelah kehujanan, setelah segala macam ritual tadi, ada nggak kalian melakukan seperti ini? Ini tadi yang kehujanan abang-abang. Setelah hujan ganti dia jadi staminnya, jadinya seperti ini. Pernah nggak? Pernah. Pakai apa nih kakak-kakak? Pakai jaket biar apa? Jadi apa sih fungsi si jaket itu? Pindah nggak? Calonnya. Jadi suhu yang suhu yang hangat. Mantap. Berarti kalian ini hari ini semangat nih bener-bener. Atau tadi setelah apa tuh namanya istirahat amunisinya cukup? Saya siap. Semangat. Berarti setelah kehujanan dingin, kemudian pakai selimut, kemudian dia inilah tujuan ini itu kita mau nanti disambungkan dengan materi kelasnya. Setelah ini udah putih kan? Udah. Jadi nggak putih lagi. Nah, hari ini materi kita adalah perpindahan kalor. Di perpindahan kalor ini, tadi yang mau Bunda capai itu adalah kalian itu bisa menganalisis kalor dan perpindahan kalor yang mengalir dari karakteristik termal suatu bahan kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, satu contohnya tadi seperti itu kan kehidupan sehari-hari kan kalau kalian. Oke, tujuan kalian mempelajari materi ini nih. Ada dua tujuan Bunda yang mau Bunda akan isinya. Yang pertama, nanti ada Bunda mainkan sebuah video tuh. Dari video itu Bunda harapkan kalian itu bisa menguraikan perpindahan kalor secara konduksi, Konveksi dan dan radiasi. radiasi. Yang kedua, kalian itu bisa menentukan mana benda yang menerima dan melepaskan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, lihat dulu. Nih, oh enggak jelas? Jelas misalnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh perpindahan kalor yang akan kita pelajari hari ini. Dan kalian lihat, bisa kalian bedakan?
nanti yang mau kita gali dari perpindahan kalor. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari setelah uji jana tadi adalah memasak nasi. Jadi masak nasi dari airnya dingin menjadi air yang panas, dari gelas berubah menjadi nasi. Kemudian inilah konsep terjadinya mana yang dinamakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari gambar ini bisa dijelaskan, bisa kalian perhatikan sudah campuran materinya. Jadi dari sebuah panel itu kan mana tuh yang produksi? Kalian bisa lihat kan? Nah, bisa dijelaskan. Perhatikan dulu. Nanti ada pertanyaan lagi, kan perhatikan dulu materi-materi ini. Oke, selanjutnya ini terlalu banyak. Oke. Dah. Nah, sekarang Bunda mau nayangin sebuah video. Dari video ini nanti Bunda mau kalian mengajukan Assalamualaikum semuanya. Salah satu sifat kalor adalah dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa perpindahan kalor. Kalor adalah suatu jenis energi yang dapat menimbulkan perubahan suhu pada suatu benda. Kalor memiliki arti sebagai tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, kemudian aliran atau konveksi, ataupun pancaran atau radiasi. Yang pertama, perpindahan energi panas atau kalor secara konduksi atau hantaran. Perpindahan energi panas atau kalor secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui benda penghantar tanpa disertai perpindahan partikel benda penghantar tersebut. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah menggunakan media penghantar panas tetap, sehingga partikel dari media penghantar panas tersebut tidak ikut berpindah, hanya energi panas atau kalornya saja yang berpindah. Contoh, jika kita memegang logam, memegang satu batang logam yang salah satu ujungnya diletakkan di atas api, maka ujung logam lain yang kita pegang itu lama-kelamaan akan terasa panas. Hal ini karena panas yang dihasilkan oleh api mengalir menuju seluruh bagian logam. Contoh yang lain, jika kita memegang sendok yang terbuat dari aluminium dan diletakkan di air panas, maka lama-lama ujung sendok akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas yang dihasilkan oleh air tersebut mengalir menuju seluruh bagian sendok. Jenis perpindahan kalor yang berikutnya yaitu perpindahan kalor secara aliran atau konveksi. Perpindahan energi panas atau kalor dengan cara konveksi adalah perpindahan panas melalui benda penghantar dengan disertai perpindahan partikel benda penghantar. Jadi, media penghantar itu partikel-partikelnya ikut berpindah bersama dengan perpindahan kalor, sehingga kalornya lama-kelamaan akan merata di media penghantar tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda cair atau benda gas. Contoh, air yang direbus di dalam panci. Panas pada air dengan suhu tinggi berpindah ke air dengan suhu yang lebih rendah.
Perpindahan panas pada air terjadi dengan perantara partikel air itu sendiri. Contoh yang lain, perpindahan panas melalui udara. Ya, ini yang menimbulkan terjadinya angin darat dan angin laut. Jenis perpindahan panas yang berikutnya yaitu dengan cara pancaran atau radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Perpindahan panas dengan cara radiasi terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Contohnya, badan kita akan terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Energi panas yang kita rasakan berasal dari pancaran sumber energi panas yaitu api unggun. Contoh berikutnya, panas matahari yang sampai ke bumi dan bisa langsung kita rasakan tanpa adanya perantara. Kemudian contoh yang selanjutnya, proses menetaskan telur, baik itu telur ayam, telur bebek, ataupun burung dengan menggunakan lampu. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Semoga bermanfaat. Oke, videonya udah ditayangkan nih. Nah, ada pertanyaan dari video. Kalau mau bertanya silahkan, teman yang lainnya boleh menanggapi. Ayo kita bertanya. Mbak, silahkan. Hah? Tanya. Kalau yang mau bertanya tentang video itu silahkan. Di video itu dijelaskan tentang perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Silakan ajukan pertanyaan dari video tersebut. Satu orang silakan bertanya. Siapa? Tahan boleh, Fatin boleh, Sari boleh, Ratu boleh, Yasmin. Kalau misalnya kalian tidak mau bertanya, nanti Bunda yang bertanya. Ada nggak? Kalau gambar tadi, nah, video tadi ada kan? Enggak, mau bertanya ini. Ya buat suara. Gimana saya ya? Ya, ini udah hubungan konveksi dengan anak kecil yang buka jendela. Nah, apa hubungannya? Ya, Konveksi dengan anak kecil yang buka jendela. Buka jendela. Ada yang bisa menanggapinya? Iya. Kenapa? Apa hubungannya? Udah? Udaranya gimana? Udaranya masuk, tapi ada lagi. Kalau suhu nih dari suhu panas di dalam ruangan, ketika buka jendela suhunya jadi dingin. Kembali ke pengertian konveksi. Apa pengertian konveksi tadi, Vio? Perpindahan kalor. Konveksi. Dan cair dan gas. Gambar yang pertama, contoh apanya tuh? Cair. Yang kedua, gas. Dari segi dalam ruangan dan luar ruangan. Berubah nggak kalau dibuka? berubah. Berubah kan? Iya. Ada lagi yang bertanya? Konveksi nggak ada siang dan malam. Itu angin itu. Angin darat dan angin laut. Yang bawah kan? Ada lagi? Kalau
Yang tadi? ada gas, aliran dan gas. Aliran dan gas. Kalau radiasi Tanpa perantara, tanpa perantara, contohnya langsung jadi terasa panas. Ya. nah, kalau sekarang kita nih termasuk radiasi nggak? Ya. Dari mana? Lampu aja. Tidak, agak-agak konek lah. Baik, kalau gitu kita mulai. Kita mau bagi kelompok untuk mengerjakan FKPD dan lanjut ke materi akan menggunakan Oke, berdasarkan kelompok, silakan bentuk kelompok menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Kita bagi kelompok. Tanpa suara. Bergeraklah badan dan gerakannya tanpa suara. Oke. Kalau kira-kira tadi yang datang nggak begitu banyak, boleh minimalis menjadi 4, boleh. Silakan. Duduklah sesuai kelompok yang kalian inginkan. Berarti kalau 4 tuh 1, 2, 3, 4 belakang. Atau 1, 2, 3, 4 boleh. Mana tuh? Nah, 3 boleh. Boleh digabung kalau misalnya kan orangnya itu tadi katanya ada yang ada kan? Boleh. Ya, bentuknya duduk seperti kelompok mejanya. Rapat. Rapatkan mejanya seperti kelompok. Rapatkan mejanya. Ayo laki, masuklah di mana kalian mau masuk. Oke, rapat aja. Gak pakai lama. Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready to lose? Mana Bir? Kalau kira-kira ada kelompok yang terlalu banyak boleh. Ya. Ya. Ya, cocok. Cocok. Udah kembali nih LKPD. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, kemudian dibaca tata cara LKPD bekerja. Lihat ya, di atas di bayangan kalian disuruh tuliskan kelas, hari, tanggal,
video, kalian harus amati video itu. Jangan kopi. Dah. Oke ya. Oke, hilang videonya, amati. Kemudian isi dari AKPD itu tergantung pengamatan kalian yang ada di video. Nanti setelah itu semua kelompok maju mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kemudian kalian wajib bertanya. Di situ Bunda akan nilai sikap kalian yang pertama, kemudian keaktifan kalian, bukan hanya keaktifan di kelompok, tapi keaktifan pribadi ketika bertanya jawab. Ngerti? Oke. Ready kan? Kalau udah tayang di video, nggak ada lagi yang ngomong. Kalian harus nengok di video aja, jangan tengok chat lain. Bila perlu, kalau daya ingatnya kurang, boleh dicatat. Selamat pagi, anak didik kami semua. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Adapun pembahasan kita kali ini adalah mengenai perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah itu dengan 3 metode atau 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, yang ketiga dengan cara radiasi. Bagaimana kita menentukan nilai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta perbedaan dari konduksi, konveksi, dan radiasi? Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Kalian perhatikan dengan serius. Pembahasan kita adalah mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Sebagai pendahuluan, energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah melalui 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk lebih jelas perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi, kita perhatikan tabel yang berikut ini. Perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaan pertama yaitu dari nama lain. Untuk konduksi itu disebut juga dengan hantaran, konveksi disebut juga dengan aliran, dan radiasi disebut juga dengan pancaran atau emisi. Kemudian dari pengertiannya, konduksi itu merupakan perpindahan panas karena sentuhan langsung benda. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena perpindahan molekul pembawa panas. Kemudian untuk radiasi adalah perpindahan panas oleh gap. Gap ini singkatan dari gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan molekul atau partikel. Perbedaan yang berikutnya adalah sebabnya, ya. Konduksi itu dapat terjadi karena perbedaan suhu antara dua benda. Konveksi dapat terjadi karena perbedaan massa jenis atau kepadatan bidang. Sedangkan untuk radiasi terjadi pada semua benda, tetapi suhunya harus di atas 0 Kelvin. Perbedaan yang berikutnya adalah dari medium. Medium ini sama artinya dengan zat perantara. Untuk konduksi, mediumnya adalah zat padat. Untuk konveksi, mediumnya zat cair dan gas atau berbeda. Kemudian untuk radiasi, itu tanpa melalui medium. Kemudian dari prosesnya, ya, konduksi itu adalah panas akan terus merambat tanpa terjadi pertukaran partikel atau perpindahan molekul. Kemudian untuk konveksi, prosesnya adalah partikel yang dipanaskan akan menjauhi sumber panas dan partikel yang dingin mendekati sumber panas. Untuk radiasi, panas dibawa oleh gelombang elektromagnetik menjauhi sumber panas. Perbedaan yang terakhir adalah dari kecepatan proses. Untuk konduksi, prosesnya itu adalah lambat. Untuk konveksi, prosesnya itu lebih cepat daripada konduksi. Dan untuk radiasi, prosesnya adalah sangat cepat.
Berikut kita akan menentukan laju perpindahan kalor untuk masing-masing jenis perpindahan kalor yang tadi. Kita awali dari perpindahan kalor bagian A, yaitu konduksi. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang berikut ini. Kita misalkan kita memegang sebuah logam atau penghantar, kemudian ujung kiri ini kita panaskan. Maka panas dari ujung kiri ini itu akan merambat atau bergerak menuju bagian logam yang lebih dingin, ya, karena panas itu akan merambat dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Maka ujung sebelah kanan ini maka akan terasa panas juga karena terjadi hantaran panas secara konduksi pada penghantar ini. Kemudian untuk menentukan persamaan laju perpindahan kalor secara konduksi, persamaannya secara matematis adalah Q per T sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T dibagikan dengan L. Keterangan dari persamaan ini, Q per T itu adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per sekon atau satuan watt. Kemudian A adalah luas penampak dalam satuan meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. K adalah konduktivitas termal dalam satuan watt per meter Kelvin. Dan R adalah merupakan panjang penghantar dalam satuan meter. Kemudian kita akan perhatikan untuk laju perpindahan secara konveksi. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Yang kita perhatikan adalah air yang berada di panci ini yang sedang dipanaskan. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk konveksi itu terjadi pergerakan molekul-molekulnya. Kita perhatikan di sini ada tanda panah yang menuju ke atas, ada juga yang ke bawah. Ini menunjukkan arah pergerakan dari molekul-molekul air. Molekul-molekul air yang di bawah yang lebih panas itu akan bergerak menjauhi sumber panasnya. Tetapi molekul-molekul air yang di atas itu akan bergerak ke bawah, yaitu mendekati sumber panasnya. Selanjutnya kita akan memperhatikan persamaan laju perpindahan kalor secara konveksi. Ya, persamaannya adalah Q per T sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Keterangannya adalah Q per T laju perpindahan kalor satuan joule per sekon atau watt. A adalah luas penambang satuan meter kuadrat. Delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius atau Kelvin. H adalah koefisien konveksi termal dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian kita perhatikan perpindahan kalor yang bagian C, yaitu secara radiasi. Kita perhatikan gambar yang berikut di sini. Ini adalah merupakan sebuah api unggun. Ya, api unggun. Kita misalkan kita dekatkan telapak tangan kita di sekitar api unggun, maka panas dari api unggun ini akan merambat. Ya, akan merambat. Maka telapak tangan kita juga nanti akan terasa hangat atau bahkan akan terasa panas apabila kita semakin mendekatkan pada sumber panas, yaitu lebih dekat pada api unggun ini. Nah, persamaan laju untuk perpindahan kalor secara radiasi secara matematis itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q per T sama dengan E dikali dengan sigma dikali A dikalikan dengan T dipangkat dengan 4. Di mana Q per T adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per sekon atau satuan watt. Kemudian E disebut sebagai emisivitas. Emisivitas ini adalah kemampuan menyerap panas atau kemampuan menyerap kalor. Di mana nilai untuk emisivitas E itu antara 0 dan 1. Maka emisivitas E itu lebih besar daripada 0 dan emisivitas E lebih kecil daripada 1. Benda yang memiliki emisivitas paling besar yaitu bernilai 1 adalah semua benda yang berwarna hitam. Maka jika disebutkan nanti benda yang berwarna hitam, maka kita tuliskan emisivitas E-nya sama dengan 1. A adalah luas penambang dalam satuan meter kuadrat.
D, perhatikan di sini suhu mutlak ya, itu harus bersatuan Kelvin ya, tidak boleh bersatuan derajat Celcius. Sedangkan sigma adalah merupakan tetapan Stefan Boltzmann, ini sudah ada nilainya. Kemudian untuk lebih jelasnya, untuk radiasi ini kita perhatikan diagram perpindahan kalor secara radiasi ya. Di sini tertulis perpindahan kalor secara radiasi. Kita perhatikan dulu yang ke atas ya, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui jarak perantara. Kemudian yang ke bawah di sini, memakai baju hitam di siang hari itu terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Artinya dari sebuah warna hitamlah yang memiliki daya serap panas yang lebih baik. Kemudian arah ke sini, kalor dari matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Kemudian memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas dari tubuh kita. Selanjutnya, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan jarak perantara. Sudah jelas. Kemudian saat berada dekat api unggun seperti gambar ini, ya, panas berpindah tanpa jarak perantara. Sebagai catatan, laju perpindahan kalor yang terjadi pada konduksi, konveksi, dan radiasi juga sama dengan istilah dari yang simbolnya V dengan satuan watt. Untuk lebih jelasnya, persamaan yang sudah kita buat tadi, baik untuk konduksi, konveksi, dan radiasi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya adalah 1,5 meter kali 1 meter dengan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 watt per meter Kelvin. Kita buat pembahasannya. Dari kalimat soal ini kita bisa membuat gambar sederhananya, yaitu seperti berikut. Kita misalkan sisi di dalam ruangan adalah yang di sebelah kiri, suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita sebut sebagai sisi di luar ruangan yang bersuhu 32 derajat Celcius. Tadi sudah disebutkan bahwa panas itu akan bergerak atau merambat dari daerah yang suhunya lebih tinggi menuju daerah yang suhunya lebih rendah. Maka aliran kalor itu arahnya adalah dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan. Kalau kacanya tadi 2,5 mm dan ukurannya itu sama dengan 1,5 meter dan 1 meter. Dari informasi soalnya kita tuliskan luasnya A sama dengan 1,5 dikali 1 ya, berarti 1,5 meter kuadrat. Kemudian konduktivitas termal itu sama dengan 0,8 watt per meter Kelvin. Kemudian jumlah kacanya kita misalkan sama dengan D 2,5 mm, kita ubah ke dalam satuan meter berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Selanjutnya delta T. Perhatikan untuk delta T baik untuk konduksi, ya, konveksi dan radiasi kita harus mengurangkan suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah. Dalam soal ini yang lebih tinggi adalah suhu di luar ruangan berarti 32 derajat dikurang dengan di dalam ruangan 20 derajat, maka delta T itu sama dengan 12 derajat Celcius. Maka laju perpindahan kalor secara konduksi Q per T sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T dibagikan dengan L, di mana L pada persamaan ini sama dengan tebal kaca yang kita misalkan tadi sama dengan T. Maka Q per T untuk kaca jendela ini akan sama dengan K 0,8 dikali luas 1,5 dikali delta T 12 dibagikan dengan L atau D sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, Q per T akan sama dengan ini perkalian ini semua sama dengan 14,4. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat negatif 3 kita pindahkan ke atas berarti menjadi 10 pangkat
cm 3 dibagikan dengan 2,5. Maka Q per T itu sama dengan 5,76 kali 10 pangkat 3 Joule per sekon atau dalam satuan watt. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah panci pemanas air mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air 200 cm². Jika suhu panci 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekonnya sebesar 0,8 Joule per sekon, itulah nilai koefisien konveksi termal bahan panci. Kita buat pembahasannya. Ya, laju perpindahan kalor secara konveksi dari persamaannya adalah Q per T sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Di mana dari soalnya luas H itu sama dengan 200 cm². Kita ubah ke dalam satuan meter kuadrat akan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Kemudian delta T-nya sama dengan T2. Ini maksudnya dikurang dengan T2 kurang T1 sama dengan 90 derajat dikurang ke 80 derajat sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan nilainya Q per T sama dengan 0,8 ya, akan sama dengan H dikalikan dengan luasnya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan delta T sama dengan 10, maka H dari sini sama dengan 0,8 yang ini dibagikan dengan perkalian ini sama dengan 0,2. Berarti H sama dengan 0,8 dibagi 0,2 hasilnya sama dengan 4 watt per meter kuadrat Kelvin. Inilah nilai dari koefisien konveksi termal bahan. Kemudian untuk contoh yang ketiga, sebuah benda berbentuk bola memiliki jari-jari R 4 cm dan suhu 127 derajat Celcius. Jika emisivitas benda E sama dengan 0,5, tentukanlah laju kalor atau daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut setiap detiknya. Kita buat pembahasannya. Nah, di sini diketahui bendanya adalah berbentuk bola. Maka kita tuliskan terlebih dahulu jari-jari bolanya 4 cm, kita ubah ke dalam satuan meter 0,04 meter. Kemudian suhu T-nya tertulis 127 derajat Celcius. Perhatikan untuk radiasi suhunya harus dalam satuan Kelvin. Maka satuan suhu yang diketahui masih Celcius ini kita ubah ke dalam satuan Kelvin dengan cara 127 ditambah dengan 273 akan sama dengan 400 Kelvin. Kemudian untuk bola kita cari luas permukaan bola persamaannya sama dengan 4 pi dikali jari-jari dipangkat dengan 2. Maka luas bola akan sama dengan 4 dikali pi-nya kita ambil 3,14. Kemudian jari-jarinya sama dengan 0,04 dipangkat dengan 2. Maka dari perkalian ini luas permukaan bola itu sama dengan 0,02 meter kuadrat. Maka laju perpindahan kalor secara radiasi kita sudah tuliskan tadi ya, di mana Q per T akan sama dengan E dikali sigma dikali A dikalikan dengan suhu mutlak dipangkat dengan 4. Maka Q per T akan sama dengan emisivitasnya sama dengan 0,5 dikali tetapan Stefan Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Kemudian dikalikan dengan A sama dengan 0,02, kemudian dikali dengan suhu mutlak dalam satuan Kelvin ya dipangkat dengan 4. Maka Q per T akan sama dengan 14,5 watt. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar untuk kalian semua. Oke, nah sekarang kalian kerjakan yang ketiga. Untuk lembar yang pertama, materi pembelajaran. Kan tadi sudah dilihat kan?
kotak yang pertama. Kemudian untuk tugas dan langkah di kotak yang kedua, kegiatan yang pertama itu bendanya kalian gabungkan, di mana yang konduktor dan isolator. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Kegiatan 3, gambar air dipanaskan, ada tadi kan? Ada. Kemudian gambar kegiatan 4 itu tarik garis ya, dicocokkan, mencocokkan. Yang halaman berikutnya itu kalian uraikan sama dengan halaman berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari KPD? Kalau tidak ada, kerjakan secara berkelompok. Bunda kasih waktu sampai jarum panjang ke angka 1. Angka berapa? 1. Iya. Ini angka 11, 10, 11, 12. Oke, ke angka 2. Ya. Jawabannya di angka 2 selesai. Enggak Membuat bacaan besarannya, besaran kalau coba lihat, paham nggak arti kata besaran? Paham di situ? Di situ itu maksudnya gini. Tadi kan kita nyimain, ada rumus. Dalam rumus ada bagian-bagiannya. Q, T, P, L dinamakan dengan besaran. Jadi misalnya ada Q, apa Q? Apa sih? Berarti di angka 2 selesai kelompok pertama maju. Padahal 2 orang saja ya. Misalnya waktu apa lagunya?
Rumusnya jangan menambah sepertinya Rumusnya nggak usah. ada Q sampai dengan ini. Sekarang kan ada dengan pembahasan bersama. Apa itu? Bisa tuh baru bagi nol ya nol baru anaknya siapa yang bagi nol Kalau diminta persamaan baru rumus, tapi kalau diminta besaran baru dia susun dari rumus. Nah, bedakannya antara persamaan dan besaran.
Penting 10 menit lagi selesai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yang siapkan 3 berapa tadi? 2 orang artisnya yang bertanya. Yang suaranya besar buka. Lagi loh. Disitulah bunda nilai keaktifannya.
Pakai salam. Pakai lah, kamu sendiri silakan. Enggak nanya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, materi pembelajaran perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kegiatan 1. Setelah menyimak video di atas, lengkapilah kotak yang kosong dengan letakkan gambar yang sesuai. Benda yang dapat menghantarkan panas ada panci, sendok besi, dan juga setrika. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas ada sendok kayu, karet, dan juga sarung tangan. Habis itu kegiatan 2. Setelah menyimak video di atas, isilah kolom di bawah gambar dengan nama peristiwa perpindahan kalor yang benar. Gambar 1, margarin dilelehkan merupakan peristiwa konduksi. Yang kedua, gambar air mendidih merupakan peristiwa konveksi. Dan yang terakhir, gambar duduk di dekat api unggun merupakan peristiwa radiasi. Habis itu, kegiatan 3, lengkapi fenomena-fenomena berikut ini ke dalam kolom yang sesuai. Yang bagian gagang panci merupakan konduksi, airnya merupakan konveksi, dan uap panasnya merupakan radiasi. Kegiatan 4. Jodohkanlah dengan cara menarik garis di bawah sebelah kiri dan kanan. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari termasuk di radiasi. Angin darat dan laut itu termasuk di konveksi, dan mengelas besi itu termasuk di konduksi. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Yang pertama, berdasarkan video yang telah diamati, tuliskan pengertian konduksi. Jawabannya adalah konduksi adalah perpindahan panas atau kalor pada zat padat. Yang kedua, tuliskan besaran-besaran yang mempengaruhi laju hantaran kalor pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Jawabannya adalah Q per T itu laju konduksi kalor, J per S. A besar, luas penampang, satuannya meter kubik. L besar, panjang penghantar, satuannya M. K, konduktivitas, W per N K. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya K. Q kalor, satuannya J. T waktu, satuannya sekon. Berdasarkan video yang telah diamati, tuliskan pengertian konveksi. Konveksi ialah perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas, partikelnya pun ikut berpindah. Besaran-besarannya adalah Q per T sama dengan laju konveksi kalor, H koefisien konveksi, satuannya W per M kuadrat, K. A sama dengan luas permukaan meter kuadrat, delta T perbedaan suhu K, Q kalor, J T waktu sekon. Berdasarkan video yang telah diamati, tuliskanlah pengertian radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan suatu zat perantara. Besarannya adalah Q per T laju konveksi, E emisivitas benda lebih kecil daripada 0, E lebih kecil dari sama dengan 0, dan lebih kecil dari sama dengan 1. Sigma sama dengan tetapan Stefan sampai Boltzmann. Satuannya 5,67 kali 10 pangkat 8 W per S kuadrat K pangkat 4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dulu kakak. Oh, pertanyaan. Oke, adakah yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Mana tahu ada pendapat yang berbeda. Karena berbeda-beda di pesan-pesan. Sama. Ada beda tanya, Bang.
Oh, belum. Ada yang mau ditanya Pak Dim? Apa tuh? Kata dia Apa tadi katanya? Bilang aja ya. lagi perpindahan kalau sama apa? Hipertensi laju perpindahan kalor. Cuman kalau yang sama keranjang tadi laju konveksi kalor. Itu sama Sama beda? beda. Konveksi itu kan perpindahan kalor juga. Iya. Oh, lagi ya. Berarti konveksi khusus konveksi laju bisa. Perpindahan kalor Dan kalor laju konveksi kalor. Konveksi. Kalau di konveksi. Coba bedakan antara perpindahan dan Salah tulis bunda. nah, jadi apa? Ini kan bagian konveksi. Kalau kita yang bagian apa tadi? Bagian konveksi. Bukan bagian konveksi. Kan hipertensi itu kan laju perpindahan kalor. Nah, Cuman kalau yang kalian bilang hipertensi itu laju konveksi kalor. Ya. Tapi di sini kami buatnya yang dikonveksi laju konveksi kalor. konveksi kalor sama. Tapi kalian tak ngomong tadi. Itu yang bagian konveksi. Kalau di konduksi kalor. Kalau di konveksi kalor. Bagiannya Sama aja. Dia cuma beda kalau di konveksi itu konduksinya. Kalau konveksi kalornya. konveksinya. Oke, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi pertanyaannya? Enggak, oke, silakan. Udah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi pembelajaran yaitu menentukan laju perpindahan kalor dan suhu atau suhu. Kegiatan 1, benda yang dapat mengantarkan panas yaitu panci, setrika, sendok aluminium. Benda yang tidak dapat mengantarkan panas yaitu karet, sendok kayu, dan sarung tangan. Kegiatan 2, gambar 1, margarin dilelehkan yaitu konduksi. Gambar 2, air mendidih yaitu konveksi. Dan gambar 3, duduk di dekat api unggun yaitu radiasi. Kegiatan 3, lengkapi fenomena-fenomena berikut ini ke dalam kolom yang sesuai. Gerakan panci yaitu konduksi, air yang mendidih yaitu konveksi, dan panas dari api yaitu radiasi. Kegiatan 4, menjemur pakaian di bawah sinar matahari itu radiasi. Angin darat dan angin laut konveksi. Menguras besi konduksi. 1. Berdasarkan video yang telah diamati, berikan pengertian konduksi. Konduksi ialah merupakan istilah umum perpindahan kalor melalui benda panas ke panas dan padat. 2. Tuliskan besaran-besaran yang
Mempengaruhi laju antara kalor pada peristiwa perpindahan kalor secara konsumsi. Jawab, yaitu Q sama dengan laju perpindahan kalor, T sama dengan waktu atau satuannya joule per sekon, delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin, K sama dengan konduktivitas, L sama dengan panjang penghantar, satuannya meter. 3. Berdasarkan video yang telah diambil, tuliskan pengertian konveksi. Perpindahan panas melalui benda penghantar dengan disertai benda penghantar dengan medium cair dan gas. 4. Tuliskan besarannya mempengaruhi laju aliran kalor pada peristiwa kalor secara konveksi. Q sama dengan laju perpindahan kalor, T sama dengan waktu atau J per S. A luas penampang, satuannya M pangkat 3. Delta T sama dengan perubahan suhu Celcius atau Kelvin. K sama dengan K atau konveksi, satuannya waktu per meter Kelvin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau sama semua jawabannya? Sama. Apa, Pak? Cepat. Ada. Yang mana? Luas penampang. Satuan dari luas penampang. Luas penampang. Meter pangkat. Sama kan dulu. Ya. Ya. Ada lagi? Gak ada. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita presentasi dulu. Oke, dari kedua sampel tadi kita udah bisa tarik kesimpulan nih untuk pembelajaran hari ini. Nah, karena yang dua sudah maju, kita mau kesimpulannya dari kelompok yang dua nih. Kelompok 4, silakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan baca yang kuat sekarang. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dalam pembelajaran ini diharapkan kita semua mampu memahami tentang materi yang dipelajari, yaitu perpindahan kalor secara konsumsi, konveksi, dan radiasi. Kita mampu memahami perpindahan kalor secara konveksi, deradiasi, konduksi, dan radiasi. Mampu memahami. Kesimpulan kalian? Jadi kesimpulan dari kelompok kami, perpindahan kalor itu merupakan perubahan suhu yang mana perubahan suhu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada konduksi yang berarti hantaran, yang kedua adanya konveksi yang berarti aliran atau gas, dan yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Oke, itulah kesimpulannya. Kita tarik kesimpulan lagi ya bahwa perpindahan kalor itu ada 3 macam. Yang pertama konveksi, radiasi, dan ketiga-tiga ini memiliki mengalirnya itu sesuai dengan hantarannya masing-masing. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan videonya dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk di tetap di kalor, tapi dia materinya tetap ada black. Kalian baca tetap ada black di rumah. Kelompoknya tetap ya, Bunda nggak akan jadi kelompok. Kemudian ingat, besok Bunda mau kalian kan kita melakukan percobaan nih. Satu kelompok
Tapi suhu yang mau kita lihat yang ketika air 2 air hangat itu Tes panas sama enggak? habis ya. Kembali ke fungsinya masing-masing. Oke, Kak.